sini budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang dilakukan di sekolah, ya. Yang harus dilakukan di sekolah supaya menjadi nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat dan tanggung jawab. Karena di sini pendidikan zaman sekarang itu sudah terkontaminasi dengan keadaan setelah adanya pandemi. Anak-anak itu lebih memilih gadget, ya, sehingga pendidikan itu anak-anak sekarang moralnya yang kita lihat sekarang adalah bagaimana ibu-ibu, kira-kira yang bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan sekarang, anak-anak bagaimana nilai-nilai yang ada pada anak-anak itu sekarang, apakah sudah masuk ke budaya positif apa belum? Kira-kira ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif. Seperti mungkin sekarang anak-anak kurang, ya bapak ibu, ya, kurang rasa hormat, ya, disiplinan juga kurang, semangat belajar juga berkurang. Semangat belajar juga berkurang. Nah, disitulah makanya kita sebagai pendidik itu harus membangkitkan nilai-nilai yang ada pada diri anak itu supaya karakter-karakter yang ada pada diri anak-anak itu menjadi nilai-nilai positif yang nantinya akan menjadi kebiasaan kita di sekolah. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya di situ dikaitkan dengan kontrol. Nanti ada teori kontrol. Nah, dalam hal ini guru kontrol guru adalah dalam menghadapi murid. Di sini ada menyediakan lingkungan yang positif. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, lingkungan yang positif itu yang bagaimana? Lingkungan sekolah yang positif itu yang bagaimana? Kemudian yang aman itu bagaimana dan yang nyaman itu bagaimana? Supaya murid-murid bisa berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Nah, disinilah tugas kita, menciptakan atau menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif saja tentu saja adalah lingkungan yang membuat anak selalu berpikir. Mereka datang ke sekolah itu dengan rasa yang semangat, rasa yang semangat, tidak takut mau berangkat sekolah, takut nanti saya di sekolah ini, nanti saya di sekolah dihukum, kemudian nanti saya di sekolah dijauhi teman, atau nanti saya di sekolah dijauhi sama teman. Nah, paradigma itu harus diubah. Nah, siapa yang berubahnya? Tentu saja kita sebagai pendidik. Bisakah kita merubah hal tersebut? Bisa, Bu. Bagaimana kira-kira, coba Pak Mania? Coba kira-kira bagaimana untuk merubah kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak? Kira-kira bagaimana? Ya, menyediakan fasilitas, terutama fasilitas kebersihan, fasilitas keamanan, lingkungan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah sekolah ramah anak. Mengkondisikan, ya Pak, ya? Ya. Jadi mengkondisikan, terutama mengkondisikan adalah mungkin pertama adalah datang dari gurunya sendiri, pribadi. Jadi pribadi kita itu adalah seperti kalau di sama kita itu adalah guru yang ditangani sama anak. Bagaimana? Soalnya kalau anak sudah tanam, dia akan datang ke sekolah dengan semangat, dengan penuh harapan. Saya nanti di sekolah bertemu dengan Pak Sumani yang selalu memberikan
buka, jadi sepasang-sepasang ya. Nanti Pak Sumani berarti dengan Ibu Haji, kemudian Ibu Yus dengan Ibu Ani, dan nanti berarti dengan Ibu Mas. Nah di sini Anda adalah A, yang A misalnya Ibu Yus, Pak Mani dan Ibu Mas. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kalau bisa memang dipraktekkan maju ya. Nah silakan sekarang yang maju. Jadi bocah mana coba kita praktekkan. Nanti akan ada foto. Coba Pak Mani dengan Ibu Haji dulu. Nah Pak Mani yang mengepalkan tangan. Di sini Pak nanti praktek. Nah ini tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu nih. Pak Mani itu punya barang yang sangat berharga, ya. Yang hanya boleh Pak Mani saja yang membukanya. Nah sekarang Ibu Haji. Nah Ibu Haji merayu sebisa mungkin Pak Mani supaya memberikan sesuatu yang berharga itu pada Bu Haji. Coba dipraktekkan. Coba. Silakan dipraktekkan. Nah, silakan Bu. Ayo Bu. Ayo. Ayo dong sini lihat, kayak apa itu coba lihat, saya pengen lihat. Pelit banget sih, coba lihat sini. Kayak gini. Ayo. Saya kasih waktu 3 menit untuk merayu. Ayo Pak Mani kira-kira bisa menyerahkan. Pak Mani harus sekuat tenaga. Mempertahankan. Kalau Pak Mani sampai membuka berarti Pak Mani kalah. 3 menit Pak. Ayo Bu, 3 menit. Ayo dong, Dengan ucapan. ya sini lihat. Coba lihat, kok pelit banget sih, apa itu? Bikin penasaran aja. Ini yang Lihat kasih, dong, ya. lihat sih. Nanti dikasih itu, dikasih permen. Ya. Kalau sudah dilihat, nanti dia rasanya permen. Aku punya permen sendiri. Cilok. Apalagi cilok, masa aku suka cilok. Ini ya. Ayo dong, lihat cilok sendiri. Kasih dari sini. Dong, Tidak, Bukan Ibu yang lihat. harus ada syaratnya. apa itu? Ya. Ayo kalian Lihat, nanti kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan di sungai itu kita. Gak mau ada buahnya. Di sana bagus pemandangannya. Iya dong, Pokoknya tidak. Nggak boleh, pelit banget kamu, nggak boleh kayak gitu. Harus dilihatin. Lihat dong, lihat. Maaf ya. Pokoknya tidak. Sekali tidak, pokoknya Ya tidak. ampun, pelit sih, lihat sih kayak apa itu. Penasaran Iya, ya? penasaran. Ayo Bu, sudah 2 menit Bu, 1 menit lagi. Ayo 1 menit lagi. Hasil jadi. Barangnya besar. Ya. Tapi sama orang tua. Apa itu? Saya pengen tahu. Ya ampun. Lihat sih Orang dong. pasti pengen, tapi aku udah punya banyak. Hanya teman terdekatku yang bisa. Kamu kan suka usil sama aku. Jadi Ya habis waktunya. Nanti dulu saya mau tanya. Di sini Pak, ditanya sini, tanya dulu. Aduh ya, ternyata Pak Mani, Bu Haji itu bisa merayu. Sekarang tanya sama Pak Mani. Ya, Pak Mani, kenapa Pak Mani tidak membukakan tangan kepada bodyguard sudah rayuannya mau bikin cilok, mau diberikan itu, mau diajak anak? Kenapa Pak Mani? karena belum ada chemistry. Buat kenapa? Kenapa tidak bisa merayu? Mungkin
sendiri. Kembali lagi ke budaya positif, bahwa budaya positif itu akan tercipta, akan terbentuk, akan menjadi suatu kebiasaan di sekolah apabila kita semua memulai dari diri kita sendiri. Artinya nanti kalau dari gurunya itu sudah melakukan, maka akan menular kepada anak didik. Kita memberikan keteladanan. Disitulah artinya bahwa kontrol itu sebetulnya yang megang kendali orang lain apa diri kita? Diri kita. Ternyata apapun berasal dari diri kita, walaupun sebetulnya kadang bisa dipengaruhi orang lain, tapi lebih ke diri kita. Nah, kemudian sekarang tujuan pendidikan menurut KHD itu Ki Hajar Dewan bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya, bukan dasarnya, dan tumbuh sesuai kekuatan kodratnya. Jadi di sini bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Ya, hanya bukan sekarang kembali lagi kepada diri kita. Apakah saya mengajar mendidik anak itu sudah menuntut? Apa menuntut? Kebanyakan yang Bapak Ibu rasakan Menuntut, Bu. Menuntut. Kalau menuntut mah yang gitu. Kalau misalnya kamu harus mengerjakan PR, kamu harus, Bapak tuh sudah ngajar kamu mulutnya sampai berbusa, kamu gak bisa, itu termasuk menuntut apa menuntut? Menuntut. Nah di situ, jadi sebetulnya itu menuntut. Jadi menuntut artinya kita menuntut dari kodrat anak yang sudah ada. Karena kodrat anak itu bukan kita yang membuat atau bukan kita yang mencipta, tetapi kodrat anak itu sudah ada pada diri anak, tinggal kita memperhalus. Contohnya seperti kita tanaman padi, kita menanam padi, ya. Kita menanam padi itu pasti tumbuhnya kan akan
Bisa juga. Bisa ya, bisa juga. Ya. Contohnya apa kalau yang iya? Lakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Nah, bisa juga tidak. Apa perilaku buruk itu mungkin dari efek dari kejadian dia mendapatkan hal buruk sehingga dia Lakukan. lakukan. Atau melihatnya. Karena dia melakukan. Jadi Meniru. belum tentu ya, belum tentu perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Kemudian bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Itu apa salah? Betul. Baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik, semuanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Bisa? Bisa. Tapi Nah, tidak bisa. Bisa tapi tidak bisa maksudnya gimana? Orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Tidak bisa. Contohnya tadi Pak Mami dirayu Bu Haji tetap tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang bisa adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Tidak bisa. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul tidak? Bisa juga. Iya. Bisa. Tapi seharusnya sebetulnya Bu Haji tadi kan sudah ini ya, sudah gagal. Nah mungkin dengan paksaan mungkin Pak Mani bisa membuka. Waduh, paksa Bu. Nah, harus dipaksa. Nah, tapi lihat ya, ini adalah hal yang kurang baik. Yang baiknya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya nanti antara Pak Mani dengan Bu Haji itu saling menulis, saya mau membuka ini, asal kamu jadi ini gitu harusnya, tidak memaksa. Kemudian model berpikir menang kalah. Menang kalah artinya kalau saya bisa berarti saya menang, kalau kamu nggak bisa berarti kamu kalah. Nah itu salah. Yang benar adalah model berpikir menang artinya semua perbuatan yang dilakukan itu berdasarkan dari kesepakatan, artinya menjadi menang-menang, bukan menang bersama. Nah sekarang ini sebetulnya yang akan kita bicara, apa makna disiplin. Kita kan sering ya mendengar kalian harus disiplin anak-anak. Kira-kira disiplin apa menurut pandangan Bapak Ibu? Kata Pak Mani, kata tuh. Kata Bu Haji apa Bu? Disiplin itu Apa Bu? apa Bu? Disiplin tepat waktu apa? Oh, baiklah. Kalau Buyus, Buyus, kan sering anak-anak kamu tuh harus patuh, harus disiplin. Apa tuh Bu? Patuh bisa. Apa? Bisa. Hah? Tertib. Apa tadi Pak ya? Tepat waktu, tertib, patuh. Apa lagi?
Memaksakan. Ayo kalian belum piket nih, yang tidak piket nanti ibu cewek, ibu setra. Nah itu bukan disiplin, namanya hukuman. Itu namanya pemaksaan. Makanya sekarang dirubahlah ke dalam pendidikan di guru penggerak ini supaya dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, kemudian murid-murid juga nyaman belajar, kitanya juga dalam belajar nyaman, sehingga tercapai apa yang dinamakan dengan profil belajar Pancasila. Disiplin adalah kemampuan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi sebetulnya tadi ada teori kontrol itu bahwa kontrol dari diri kita. Jadi disiplin itu juga harus tumbuh dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang masuk pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Kemudian tanpa terperintah orang lain. Jadi yang namanya disiplin itu adalah tindakan yang dilakukan oleh siapa saja. Kalau di sekolah berarti oleh guru dan murid plus dengan kepala sekolah itu dilakukan. Tetapi berasal dari diri kita sendiri. Tanggung jawab itu karena kita tanggung jawab. Contohnya kita kan tahu misalnya aturan sekolah, peraturan sekolah bahwa masuk jam 7. Berarti kalau kita sudah menerapkan disiplin itu kita sudah tahu sebelum jam 7 harus ada di sekolah. Nah itu namanya disiplin. Bukan guru-guru jam 7 takut di guru, takut sama guru, takut disetrap. Di situ itu bukan disiplin. Jadi disiplin itu adalah perintah dari diri sendiri atau dari kesadaran diri sendiri. Nah di sini ada kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini ya, untuk mendapatkan anak yang berprofil pelajar Pancasila adalah kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang setiap hari Bapak Ibu menyanyikan bersama murid-murid. Masih ingat Bu? Pak, kita coba kita nyanyikan bersama-sama sambil tepuk tangan biar enak. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, jadi tugas Bapak Ibu kita semua sebagai pendidik adalah menciptakan ini. Nilai-nilai kebajikan ini agar ada pada diri setiap murid, pada setiap anak. Tetapi dengan tidak menggunakan paksaan, yaitu dengan teori kontrol. Kita bisa menciptakan ini, tetapi awalnya adalah dari diri sendiri. Sudahkah seperti itu kitanya? Mulai dimulai kita sebagai gurunya. Kalau tadi kepada murid, sekarang sebagai gurunya. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu sebetulnya dipengaruhi oleh 3, yaitu motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Eksternal itu ada 2, kemudian ada motivasi internal. Eksternal itu berarti motivasi yang datang dari luar, sedangkan internal adalah yang datang dari diri sendiri. Nah nanti mana yang terbaik? Kalau yang dari eksternal itu, karena biasanya motivasi yang kita lakukan itu berdasarkan atau hal yang kita lakukan itu dari 2 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, kita sebagai guru misalnya kita sering telat datang. Nah, saya nggak ingin telat nih.
Ini berarti dia melakukan motivasinya berdasarkan dari luar. Dan biasanya hal ini tidak akan kontinu, tidak akan berhasil. Nanti lama-lama balik lagi. Apalagi kemudian tidak ada tindakan sama sekali, ya sudah. Saya begini juga tidak apa-apa. Sama pada siswa juga seperti itu. Kalau anak-anak datang itu karena motivasinya takut dihukum, ya cuma sehari 2 hari, kesananya pasti akan berubah. Kemudian ada lagi motivasi yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila melakukan sesuatu. Contohnya, kalau saya tepat waktu terus, pagi terus, pasti kan saya nanti dikasih hadiah nih sama bu guru, sama pak guru. Ya, biasanya seperti itu. Atau misalnya kalau kita menjawab pada saat bertanya jawab di kelas, kita akan mendapatkan imbalan, misalnya mendapatkan permen, atau misalnya mendapatkan uang, atau misalnya mendapatkan hadiah. Nah, itu motivasi. Tapi hal itu biasanya tidak akan berlangsung terus-menerus. Contohnya kalau kemudian tidak ada hadiah, Males. maka males. Sama pada diri kita juga sama. Kalau misalnya motivasi saya misalnya melakukan tugas guru itu supaya dapat sanjungan, ya, kemudian supaya dapat reward. Nah, itu tidak akan Maju. bahkan mungkin hanya untuk mendapatkan itu. Nah, yang paling pas itu adalah motivasinya berasal dari dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya menjadi orang yang seperti apa berlaku. Kita sebagai guru, kita kan tahu tugas kita, yaitu mengajar misalnya. Berarti kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan cinta. Kita mengajar ke anak-anak itu dengan sepenuh hati, bukan karena adanya tuntutan. Murid-murid juga bisa tidak kita anak-anak menumbuhkan sifat ini. Nah, di sini kan kita sebagai guru tidak bisa mengontrol anak, jadi kita bisanya hanya memberikan masukan supaya anak-anak itu dalam melakukan sesuatu itu karena motivasi dari diri. Kalau saya belajar dengan rajin, saya pintar. Nah, itu kan berarti motivasinya diri. Bukan kan kalau saya rajin nanti saya dapat hadiah dari lulus. Nah, bukan seperti itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena kalau hal seperti itu tidak akan bertahan lama. Untuk menciptakan itu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia kadang-kadang kita tidak tahu ya kita butuh apa sih. Nah, di sini Banyak. kita butuh apa? Banyak uang. Itu bukan kebutuhan. Artinya bukan kita hidup itu apa yang pertama cinta, kasih. Semua manusia pasti butuh cinta. Ya, bukan sih. Butuh cinta kasih. Anak-anak, murid-murid belajar butuh dicintai sama gurunya, butuh dikasihi sama gurunya, ya. Tidak dibentak-bentak, tidak dihukum. Pengennya kan kayak gitu supaya anak itu. Kemudian yang kedua, penghargaan, nggak ada apa? Penguasaan. Nah, apa sih penguasaan? Artinya saya melakukan sesuatu itu tidak ada penguasaan. Yang ketiga adalah kesenangan. Kita itu butuh kesenangan. Contohnya anak-anak butuh bermain. Pada saat istirahat, maka dikasih waktu untuk istirahat karena dia juga butuh untuk mengeksplor dirinya, ya, bergaul dengan orang lain itu kan kesenangan. Kemudian butuh kebebasan. Itu tidak sibuk kita kebebasan. Butuh, kita sangat butuh. Anak-anak juga sama, butuh kebebasan. Artinya anak-anak diberikan kebebasan berekspresi dalam menjawab pertanyaan, dalam belajar. Itu butuh, misalnya tidak hanya misalnya belajar duduknya begini saja. Butuh yang lainnya. Saya pengen duduknya di sebelah sini, makanya kalau bisa tempat duduk juga di rolling supaya anak-anak tidak bosan. Kemudian tempat duduk juga bisa dijadikan berbagai macam, misalnya ada yang ke sini, variasi. Kemudian pembelajaran juga jangan sendiri-sendiri saja, bisa berkolaborasi
situasi, atau bisa juga berkelompok, atau bisa juga belajar jangan di dalam ruangan saja, tetapi bisa di luar ruangan, memanfaatkan lingkungan. Itu sangat mengeksplor anak-anak. Kemudian, nah di sini ada contoh apa ya? Ibu Ani, kebetulan Anda. Ibu Ani kelas 5 di SD Berita Hati. Tapi sekarang Ibu Aninya di kelas 4 SD 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah sekarang saya tanya langsung ke Bu Ani, karena kebetulan Bu Aninya ada. Bu Ani, Bu Ani apabila ada muridnya yang seperti ini, Minta makan. suka ngambilin makanan ke anak temannya, kira-kira apa yang akan Ibu Ani lakukan? Yang akan saya lakukan yang pertama kali itu menanyakan dulu kepada si Agus, kenapa kamu sering memaksa atau meminta makanan secara paksa kepada teman? Terus, ya kalau misalkan jawabannya tidak masuk akal gitu karena anaknya nakal, berarti kita harus menegur. Tidak boleh seperti itu. Kalau alasannya memang mendesak, karena saya lapar Bu, setiap Mereka suan jajan Bu. Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Tadi Bu Ani menanyakan. Sekarang coba kira-kira apa sih langkah yang sebetulnya harus kita ambil ya? Nah, di sini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Seperti tindakan Bu Ani tadi sudah tepat sekali. Mencari tahu apa sih alasannya agar mengetahui bukan anak yang sedang berusaha dipenuhi alasannya. Kemudian, nah, apa jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang? Nah, itu berarti dia membutuhkan kebutuhan hidup. Kalau dia alasannya karena dia lapar, orang tuanya tidak memberikan, tidak ngasih, nah itu berarti dia membutuhkan bertahan hidup. Karena kalau tidak makan kan lama-lama lemes. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya, ya makanan temannya jadi perhatian. Artinya dia mengganggu tujuannya cuma untuk ya cair, usil. Kemudian, nah kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Bisa saja Agus mungkin di rumahnya adalah ya kurang perhatian karena orang tuanya sibuk semua lah misalnya. Bisa jadi tujuannya karena mengganggu saja. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, kan ada yang seperti itu ya. Saya sini, saya kamu kan begitu. Nah, ini mungkin, nah berarti kebutuhan Agus adalah penguasaan. Dia ingin menguasai orang lain supaya orang lain itu nurut ya. Jadi untuk supaya diakui. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, misalnya diawali sebangku nih, baik, sebangku nih, ya manis-manis sedang kuning, manis-manis sedang kuning. Nah, mungkin kan bosan. Nah, kebutuhannya adalah kebebasan. Artinya dia itu pengen makanan yang bermacam-macam. Contohnya makanan yang ada kumannya. Jadi berbagai motivasi. Berbagai motivasi satu tindakan anak itu berbagai motivasi ya yang ada. Bisa jadi pengen diperhatikan, bisa karena pengen dijadikan anak sebagai anak yang ditakuti, bisa juga karena dia memang betul-betul lapar. Nah, kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi memang dasarnya dia senang goda. Jadi kalau lihat anak kesel tuh dia bahagia. Berarti ini adalah sebuah kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu, nih dari sifat-sifat Agus yang ada di sini, kira-kira ada nggak ya pada murid-murid kita? Ada semua Bu. Ada semua. Nah,
tambah mengurangi iya. Iya. Ini dia. Iya. Full. Oh. Kelihatan Bu? Ya, yang pertama adalah posisi kontrol kita sebagai guru yang menghukum, yang apa-apa suka menghukum. Yang pertama adalah guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah bunyi Bu? Pernah. Kemudian guru juga berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu. Biasanya kata-kata itu yang keluar ke anak. Kemudian hasilnya, anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, anak-anak kadang-kadang, kamu awas ya, kalau kamu nggak kerjakan PR, awas kamu ya. Biasanya anak kalau sudah diancam seperti itu, alasannya apa? Saya nggak tahu, saya ketiduran. Padahal tidak, ya, sehingga anak itu membuat berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya guru itu yang menakutkan, akan terpikir ke anak-anak bahwa gurunya sangat menakut. Kemudian dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Jadi dia melakukan perbaikan itu bukan karena dia datang dari hati, tapi karena takut di Hukum. Kira-kira kita seperti itu tidak ya? Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini guru kadang-kadang, saya juga sering kadang-kadang melakukan membuat merasa bersalah. Karena apa? Mau bentak, jadi membuat merasa bersalah. Yang pertama, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan seperti ini. Ibu kecewa kamu melakukan hal itu. Itu jadi anak-anak dengan kata-kata itu anak-anak merasa, iya, saya sudah mengecewakan ibu, saya sudah mengecewakan bapak. Itu merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Kemudian mengatakan ibu stres, ibu capek, pernah nggak seperti itu? Ibu sudah capek nih anak-anak, tapi kamu nggak turun-turun. Pernah seperti itu? Kemudian sehingga anak itu akan menyendiri. Karena biasanya kalau di hadapan teman-teman itu kan malu, sehingga dia akan menyendiri, kemudian menyangkal dan berbohong. Bukan saya kok, Bu, bukan saya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebetulnya dia meletakkan guru di dunia berkualitas, artinya guru yang disenangi sebetulnya. Cuma ya itu tadi masih membuat dirinya tidak nyaman. Ya. Kemudian pasti akan mengatakan, maafkan saya, kata ibu, pasti saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi besoknya mengulangi. Kemudian merasa rendah diri karena apa? Selalu membuat bapak ibu gurunya kecewa. Jadi merasa saya bukan orang yang kasih, saya bukan orang yang disenangi oleh bapak ibu guru. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini posisi kita sebagai teman, pernahkah meletakkan diri kita sebagai teman kepada murid? Nah,
dibantu sama guru. Kemudian tidak mandiri dan ketergantungan. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Pemantau tahu ya, pemantau itu melihat dari jauh, menghitung dan mengukur. Artinya semua yang dilakukan murid itu berdasarkan aturan yang sudah dibuat oleh kita. Kemudian apa peraturannya? Contohnya ada anak yang pakai bajunya salah. Misalnya harusnya pakai baju olahraga, pakainya baju batik. Itu tidak akan memaafkan guru itu. Kamu kan tahu peraturannya kalau hari Kamis harus pakai baju olahraga, kamu pakai baju batik. Tidak mau menerima alasan anak itu, misalnya karena bajunya masih dicuci, karena lupa, itu tidak mau. Itu guru yang memantau. Atau bisa disebut dengan guru yang kaku. Ya. Ada kan guru yang kaku ya? Kaku, kayak siapa? Kayak orang panik. Kemudian menyisihkan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi, ya nurut. Tapi kalau tidak diawasi, harus PDW. Nah, kemudian murid mengatakan dulu peraturan dan hukum dunia berkualitas. Jadi kalau guru itu disebut, pokoknya kalau salah ini harus menurut peraturannya. Kalau tidak nanti dihukum. Ini namanya guru pemantau. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Artinya apa yang diaturkan oleh gurunya itu harus diikuti. Pokoknya kamu harus menulis 1 halaman. Kemudian kamu harus melakukan olahraga ini. Itu harus tepat. Karena sesuai dengan peraturan. Jadi guru yang selalu apa-apa peraturan, apa-apa peraturan. Kemudian menitik beratkan pada saksi atau hadiah guru-gurunya. Jadi dia harus disaksikan. Yang terakhir, nah di sini, yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah titik di mana posisi kontrol guru adalah posisi yang paling tinggi. Yang pertama adalah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya apapun yang dilakukan anak, kesalahan apapun yang dilakukan anak harus dicari dulu sesuai dengan posisi kontrol tadi. Kemudian apakah yang dia lakukan itu mungkin benar atau tidak, ya, harus ada. Kemudian mengeluarkan bahwa ya kamu melakukannya tidak apa-apa, perbuatan salah itu adalah fitrah manusia, tetapi harus diperbaiki. Begini itu adalah posisi manajer. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya semua kesalahan yang ada pada murid, yang terjadi pada murid itu bukan kita yang menentukan solusinya, tetapi muridnya itu sendiri. Misalnya ada murid yang sering, ya contohnya yang kemarin kita praktekkan, murid suka mengganggu orang. Nanti akan bagaimana kira-kira yang baiknya? Apakah ditanyakan dulu apakah perbuatan
penghukum itu harus menghindari. Jadi kita posisinya di sini. Ya kalau kita mundur lah, misalnya kita dengan posisi manajer ini tidak bisa, anak itu benar-benar tidak bisa berubah. Nah, kita dengan ini diberikan penghargaan. Kalau tidak bisa, ya mungkin sebagai kalau tidak bisa, buat merasa bersalah dulu, baru menghukum. Tetapi ya harusnya ini dan ini itu harus lebih sering dihindari. Ya karena anak-anak zaman sekarang kita kan tahu kalau kita melakukan sesuatu biasanya orang tuanya tidak. Nah, di sini ada lingkaran budaya positif. Budaya positif itu setelah tercipta. Budaya positif itu pertama adanya peraturan kelas. Jadi sebelum kita belajar, setiap kita belajar kita membuat peraturan kelas atau bisa dikatakan kesepakatan kelas. Ya mungkin Bapak Ibu setiap hari melakukan kesepakatan kelas ya sebelum belajar. Nah dari kesepakatan kelas nanti akan tercipta peraturan. Kalau kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang diambil setiap kita akan melakukan pembelajaran. Nah kalau peraturan bisa digunakan dalam satu hari. Misalnya peraturan kita tidak membuang sampah sembarangan atau kita belajar harus dengan semangat. Nah ini biasanya satu hari. Setelah tercipta ini baru nanti akan terjadilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya bisa dijadikan 1 semester, bisa juga dirubah. Ini bisa berubah. Tapi bila perubahannya lama. Kalau peraturan kelas sudah sehari, 2 hari. Kalau kesepakatan setiap jam pelajaran. Kalau keyakinan kelas, nah di sini biasanya 1 semester supaya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah keyakinan kelas tercipta, nah nanti akan terciptalah lingkungan yang positif. Anak-anak akan mengikuti keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu bukan guru yang buat. Keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dan guru. Jadi nanti anak akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Kalau sudah dilakukan, nanti baru tercipta lingkungan positif. Kalau lingkungan sudah ke kelas, semua kelas melakukan, nah maka jadilah yang namanya budaya positif. Bapak Ibu, mari kita mulai terapkan pembelajaran kita itu menciptakan kelas yang apa jika mani sudah ngantuk ya. Yaitu apa tadi bapaknya apa Pak Ibunya banyak ya. Jadi apa? Yaitu sekolah ramah anak. Nah sekolah ramah anak itu berasal dari sini awalnya, dari peraturan kelas. Semua sudah buat ya Bapak Ibu? Sudah. Kesepakatan kelas setiap hari. Nah keyakinan kelas sudah? Belum. Nah keyakinan kelas itu adalah yang 1 hari, 1 bulan, 1 semester. Keyakinan kelas itu yang harus ditaati oleh setiap anak, dan apabila anak itu melanggar biasanya ada konsekuensi, bukan hukuman, konsekuensi. Misalnya kalau anak tersebut membuang sampah, maka konsekuensinya dia harus menyapu. Nah, nanti akan tercipta lingkungan, baru tercipta budaya positif. Nah keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu nilai-nilai yang baik atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara menyeluruh. Dan lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa. Kebetulan kita satu agama Islam semua, jadi kita gampang ya. Kemudian, nah menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih membangun seorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinannya dibuat bersama-sama, anak-anak tanpa ada perintah akan mengikuti. Kemudian membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang terperinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi jangan banyak peraturan dari A sampai Z. Kebanyakan cukup 2-3, tapi anak-anak melakukannya dengan senang hati.
Jadi anak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang, ini namanya berat. Menghormati orang lain dan diri sendiri, ini namanya keyakinan kelas. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar. Nah, di sini menghormati orang lain, komitmen. Ya, kita harus membawa komitmen dan tujuan. Dan dilarang melakukan kekerasan. Kalau peraturan, kalau keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, menjaga keselamatan atau keamanan. Jadi bedanya antara keyakinan kelas dan ini tidak semua, jangan terlalu banyak. Apalagi anak SD, kalau anak SD mah cukuplah datang tempat waktu, misalnya berarti disiplin. Kemudian membuat kesepakatan kelas, silakan itu mah metode dari bapak ibu masing-masing. Mau yang dengan cara permainan boleh, dengan cara tebak-tebakan boleh. Kesalahan-kesalahan yang kita buat dan anak-anak buat, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Tapi semua permasalahan yang terjadi atau pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dari anak itu tidak semuanya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau kenakalannya itu sudah melanggar hukum, berarti tetap kita harus memberikan penyelesaiannya juga harus melalui jalur hukum. Yang bisa diselesaikan oleh segitiga restitusi itu adalah kesalahan-kesalahan yang berulang dari anak. Contohnya sering tidak masuk dengan alasan yang bermacam-macam, kemudian sering mengganggu teman, kemudian sering membuat ulah atau onar di sekolah, itu ya yang bisa digunakan oleh segitiga restitusi. Tapi kalau sudah misalnya menyakiti teman, kemudian membuat luka teman, itu kan tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, harus tetap menggunakan jalur hukum karena sudah masuknya ke dalam hukum. Nah, di sini ada segitiga restitusi itu yang bagaimana? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, artinya benar tidak yang dilakukan bahwa anak tersebut melakukannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, tindakan yang salah itu divalidasi, artinya semua orang pasti melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu pasti dilakukan ada penyebabnya. Kemudian semua orang bisa melakukan dan itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar itu melakukan kesalahan tetapi dia tidak mengakuinya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Artinya apakah kesalahan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kalau melanggar berarti kita harus atau anak tersebut diminta untuk memperbaikinya, tetapi solusinya dari diri sendiri atas keinginan diri sendiri. Menstabilkan identitas, membuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sering, saya juga sering. Makanya bahwa kesalahan itu bukan hal yang artinya bukan hal yang harus dihukum, karena semua orang bisa melakukan kesalahan. Kemudian kita semua manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada yang melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Artinya kesalahan itu bisa diselesaikan dan kita bisa mencarikan solusinya, yaitu solusi yang ada pada diri kita. Validasi tindakan yang salah. Padahal kalau bisa melakukan lebih buruk dari ini, bisa saja contohnya tadi seperti anak mengambil makanan. Bisa saja dia tanpa sepengetahuan anak tersebut ambil, alias mencuri, bisa, tapi dia melakukannya di depan anak itu. Nah, berarti artinya bahwa tindakan yang salah juga bisa dilakukan lebih parah, tetapi anak itu masih punya kontrol, tidak melakukan hal yang lebih buruk. Itu adalah hal yang perlu dihargai, sehingga anak itu akan tidak merasa tersojok. Terus ada timbul keinginan untuk memperbaiki. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah tindakan anak yang dilakukan anak itu melanggar keyakinan yang sudah dibuat?
Kemudian kalau misalnya hal itu iya, maka apa tindakan kamu yang akan dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Misalnya contoh yang tadi Agus lakukan, kan misalnya kalau Agus karena mendapatkan apa ya, sarapan itu saja, mungkin tindakan Agus akan meminta kepada ibunya untuk memberikan sarapan yang berganti-ganti. Misalnya hari ini makan nasi goreng, besoknya nasi kuning, besoknya nasi uduk, besoknya nasi lemo, besoknya tidak pakai nasi. Nah itu begitu. Itu kan artinya timbul dari anak tersebut, bukan kita. Nah di sini ya nih reaksinya bahasa terima kasih. Jadi, terima kasih terakhirnya Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, kita harus yang kesimpulannya adalah kita harus mempunyai posisi kontrol sebagai guru. 5 itu yang kita terapkan. Kita tinggal pilih yang mana. Yang paling baik adalah manajer. Kalau tidak sampai manajer, pantau. Kalau tidak memantau, aman. Kalau tidak tenang, merasa bersalah. Kalau tidak pemukul. Tapi kalau bisa hal ini nih yang dua jangan dilakukan. Karena sekarang sudah bukan zamannya Bapak Ibu. Kalau kita dulu sekolah ya Pak Mani kan sama ya. Kalau misalnya punya panjang tangannya dicek, kita lapor ke orang tua, syukurin, puas pulang dikit syukur kita udah badan. Tapi kalau sekarang Kebalikan ya, makanya itu. Kemudian ya karena sekarang kita ya harus mengikuti zaman lah. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menciptakan, berubah menjadikan budaya positif ini tetap berjalan di UPTD STN 1 bis.